Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita karena ada saudara kita ini berulang-ulang bertanya mengenai adanya bangunannya yang ingin dikerjakan, ditambah mengenai adanya bau semen. Ada dua pertanyaan saya mau angkat saudaraku ya, ada dua pertanyaan saya mau angkat saudaraku karena ini penting-penting. Ini saya janji saudara kita ini tanggal 3 ya, ini tanggal 3 bulan 5 2024 ya. 2024 jam 7.30 tayang ya bagi yang Sulawesi pagi saudaraku. Ini ada saudara kita ini saya akan ikutkan sebentar ya, tolong saudaraku ini atas nama channelnya, dia atas nama saudara kita ini channel Ski Official. Ski Official. Jadi saudara ini ya tolong ya sebentar. Pertanyaan yang kedua saya angkat saudara ya. Ini kan ada dua pertanyaan, tetapi ini saya angkat duluan yang masuk saudaraku, yang bagian atas ya. Ini bagian atas. Ini yang pertanyaan yang bagian bawah saudaraku. Pertanyaan saudara ini mengenai adanya bau semen. Kalau saudara ingin menambahkan bangunannya baik ke atas maupun ke samping. Ya saya sudah jelaskan, tolong ditonton videonya, tolong dinonton videonya saudaraku pun supaya saudara memahami ya. Jadi oke lah, saya akan bahas dulu mengenai saudara kita ini. Pertanyaan yang pertama dulu. Ini atas nama saudara kita ini namanya Pak Alif Wotu. Ya, dari Pak Alif Wotu. Memang saya janji tunggu kontennya tanggal sekian. Kalau saya janji saudaraku, tolong ditunggu videonya, tanggalnya, biar itu 1 minggu akan datang ke depannya. Tunggu. Karena saya akan angkat itu ya, cepat atau lambat, karena soalnya saudara harus ya mengerti. Banyak pertanyaan saya mau angkat saudaraku ya. Antri saudara-saudara kita di luar sana, semua membutuhkan namanya ilmu, semua membutuhkan mengenai adanya pertanyaan jawaban. Karena mengenai adanya kegalauan, kejenuhan ya, keresahan, begitu pun adanya stres mengenai adanya dunia perwaletan. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan bacakan yang pertanyaan pertama. Assalamualaikum, ingin bertanya guru, ukuran gedung saya 5 kali 15 meter, berarti panjang lebarnya 5 meter, panjangnya 15 meter, 2 lantai, umur kurang lebih 3 tahun, lumayan standar. Saya mau rehab tambah 1 lantai, waletnya kurang lebih 120, alhamdulillah. Apa tidak terganggu? Mohon pencerahannya guru. Dari Pak Alif Wotu. Ini hampir mirip pertanyaannya saudara yang di bawah ya. Yang pertanyaan kedua yang saya mau angkat, apa tidak pengaruh bau semen kalau ditambah bangunannya ya. Itu apa tidak kabur waletnya semua? Ini pertanyaan ada 2 saya mau angkat, hampir mirip tapi beda sedikit. Jadi okelah saudaraku, gini, saudara perlu paham, saudara perlu tahu, memahami mengenai bangunan walet ya, bagian di dalam, begitu pun juga keselamatannya walet yang inap di dalam, yang sudah bertahan, yang sudah tinggal ya. Karena ini sudah ada walet. Jadi saudaraku ini Alif dalam kurung Wotu, saya tidak katakan saudaraku tidak terganggu, dan saya tidak mengatakan terganggu. Yang jelasnya kalau ingin saudara menambah bangunan, lihat dulu, karena ini sudah umur 3 tahun, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah saudaraku. Yang penting saudara itu lihat waktu kerja dan lihat waktu istirahat. Jangan asal kerja di dalam kalau sudah ada walet ya. Pesan saya saudaraku, apabila saudaraku di lapangan beraktivitas di dalam ruangan RBW, tolong di-off-kan semua suara, baik suara di luar panggil, suara pengumpan itu suara tarik, dan suara membetakan burung itu adalah suara inap, suara huni. Tolong dimatikan semua kalau saudara beraktivitas di dalam ruangan RBW. Mengenai adanya suara mati, apa burungnya itu tidak trauma, apa burungnya tidak stres, apa burungnya tidak pergi, apa burungnya tidak
bahasanya tidak panik. Tenang saja saudaraku, tenang saja. Justru saya katakan ikuti konten tutorial saya. Semua saya sudah lakukan, maaf ya saya ulangi, semua saya sudah lakukan, semua saya sudah laksanakan yang pertanyaan saudara itu mengenai adanya stresnya burung kalau bangunan dikerja. Tenang saja saudaraku, saya sudah sering melakukan di bangunan saya. Aman, yang penting suara dimatikan semua. Tenang saja mengenai adanya suara kalau mati, jangan takut adanya apa burungnya tidak stres kalau dimatikan suaranya. Tenang saja saudara, saya sudah katakan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan selama saya terjun di dunia walet sudah 22 tahun lebih. Semua saya sudah rasakan, saya sudah alami. Saya tidak angkat di tutorial saya saudaraku, saya tidak akan tayangkan di video saya seandainya saya tidak pernah mengalami. Saya sudah katakan semua yang saya paparkan di video itu adalah kenyataan, bukan rekayasa. Itu adalah original. Jadi terserah saudara, ya, saya ini hanya memberikan masukan saudara. Tetapi ada kendala yang perlu saudara perhatikan, bahasa efek. Yang mana yang saya katakan bahasa itu resiko. Kalau seumpamanya saudara bekerja tidak melihat waktu, ya, masuk pagi keluar itu sampai mau malam, itu terancam burung walet. Itu terancam burung walet. Apalagi kalau bangunannya baru diaktif, belum lama diaktifkan, baru saudara kerja lagi di dalam. Padahal ini bangunan saudara sudah ada waletnya. Nah, ini kan sudah ada ini sudah ada sarang 120, berarti lumayan. Ya, lumayan, sudah makan akar. 120 sarang saudaraku itu berarti penghuni sarang itu 240 kali 2 itu. Karena jantan betina. Ya, jantan betina. Belum yang belum bersarang. Ah, itu. Jadi saudara perlu memang hati-hati. Tidak jadi masalah saudaraku, karena ini sudah menjalani 3 tahun. Hanya kalau saudara bekerja, usahakan kerja itu, selalu saya katakan bekerja itu kurang lebih jam 8 masuk. Ya, matikan semua suara. Namun ada kanakannya di dalam. Ya, namun ada kanakannya. Tetapi lihat waktu saudara beraktivitas di dalam. Bahasa lihat waktu beraktivitas, lihat waktu kerja saudara. Jangan asal kerja. Kasih haknya juga burung itu beraktivitas. Kalau ada kanakan, datang induk bawakan makanan untuk anaknya. Kalau perlu istirahat sebentar. Tidak apa-apa kerja saudara, tidak jadi masalah. Di rumah pun begitu. Coba saudaraku ya, jekso, memotong sirip di dalam, pasang kolam di dalam di RBW saya. Banyak anak, banyak telur, sarang, begitupun juga walet. Tidak jadi masalah. Nah, itu yang risikonya saya katakan tadi mengenai itu. Kita kasih waktu haknya walet, karena biasa dia kembali kasih makan dia punya anak. Jangan saudara di situ kerja sampai tidak ada istirahat di dalam terus. Seumpamanya saudara kerja di dalam pun juga saudara itu umpamanya istirahat di situ, makan, istirahat, saudara diusahakan keluar. Ya, kasih haknya walet dulu untuk sementara. Seumpamanya saudara setelah kerja aktifkan lagi, nanti saudara masuk lagi. Tetapi saudara, saya pesan saya ya, kalau saudara mau kerja usahakan jangan kerja 1 hari pun. Kalau sudah ada walet di dalam, sudah ada penghuni bangunan itu, usahakan kasih waktu. Bahasa waktu kalau perlu saudara itu cukup saudara kerja di situ setengah hari aja. Jam 8 masuk, sebelum jam 12 saudara keluar. Kalau perlu besok lagi dilanjutkan, tidak jadi masalah saudaraku. Jangan kerja lagi. Oh, sesudah umpamanya lewat, sesudah saudara tukang, umpamanya tukangnya saudara istirahat, umpamanya makan, kan itu kan kalau kerja itu kan capek, lapar. Tukang saudara sudah makan, setelah itu sudah istirahat, lanjut lagi sampai sore, wah itu fatal saudaraku. Kalau perlu usahakan setengah hari aja, tidak jadi masalah. Usahakan tukang kerja setengah hari. Ya, masuk jam 8 istirahat sebelum jam 12. Nah, itu. Kasih haknya burung. Beda kalau burungnya belum ada, anda jadi masalah. Biar 1 hari di situ kerja, bahasanya biar 24 jam. Seandainya saudara mau kerja 24 jam, nyalakan lampu di dalam, kok belum ada walet. Tetapi kalau sudah ada walet, sudah huni itu tempat, hati-hati saudara.
Ya, itu jawabannya saudaraku kalau saudara ingin selamat burunya, dan begitu pun juga saudara selamat mengenai adanya kebingungan menghadapi dunia perwaletan. Itu pesan saya ya. Nah, jangan khawatir saudaraku, saya mengangkat itu pertanyaan itu semua saya sudah lakukan. Semua saya sudah lakukan, semua saya sudah laksanakan. Jadi di sini pertanyaan saudara, karena di sini kan sudah umur 3 tahun, ini sudah 3 tahun, sedangkan saran sudah 120. Sisa saudara itu optimalkan bagian di dalam, seumpamanya saudara sudah kerja ya. Nah, di sini mohon penjelasannya guru. Dia meminta saudara kita ini. Ya, terima kasih banyak saudaraku semua ya. Ya, jadi pesan saya saudaraku ya, kalau nonton itu tolong di like lah. Saya tahu oh saudara ini yang nonton sekian. Apalagi kalau di situ masuk pertanyaannya, oh ini pertanyaan saudara ini yang masuk, langsung di situ ada like. Berarti saudara ini sudah like ya. Tetapi saya tidak paksa, saya tidak meminta memaksakan saudaraku. Ya, hanya keringanan hati saudara. Saya itu tetap ikhlas memberikan ilmu untuk saudara. Ya, nah, saya membantu karena itu bahasa saya itu adalah sadaqatul jariyah. Apabila saudara berhasil lolos, cukup doanya saudaraku ya. Karena siapa lagi kalau bukan saudara-saudara. Saya itu hanya menyalurkan ilmu untuk saudara. Apabila saudara berhasil, turun temurun itu saudara merasakan hasilnya. Ya saudaraku ya. Ya, karena saya itu keterbatasan juga punya ilmu. Karena ilmu yang saya miliki saudara, alhamdulillah itu diberikan berkat Allah Maha Kuasa, saya syukuri. Ya, sedikit banyaknya ilmu yang saya miliki, banyak sedikitnya saya syukuri saudaraku. Karena saya bukan pemilik namanya ilmu. Itu ada yang memberikan, ada yang memberkati ilmu. Ada bahasa, begitu pun juga rezeki, begitu pun juga namanya cobaan. Ada yang kuasa. Saya itu selalu memberikan motivasi ke saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa sukses. Itu tujuan saya. Bahasa mengenai adanya di luar itu bahasa haters, saya tidak hiraukan saudaraku. Saya tidak peduli, yang penting saudara bisa berhasil. Itu tujuan saya. Tidak ada kata lain, tidak ada kata iya. Yang jelasnya itu tujuan saya, gimana caranya supaya saudara itu bisa sukses. Ya, bukan saudara saja berjuang, saya juga berjuang saudaraku, demi saudara-saudara kita, sobat-sobat kita di luar sana. Ya, Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung, dari negara ke negara. Bukan Indonesia saja saudaraku. Banyak pertanyaan masuk, ada pertanyaan dari Vietnam, ada pertanyaan dari Singapura, dari Malaysia, dan lain-lain sebagainya. Yang semampu saya yang angkat itu saya angkat. Ya, jadi tolong saudaraku ya mengerti, kalau seumpamanya belum sempat saya angkat pertanyaannya, insya Allah kalau ada waktu luang saya akan angkat. Apalagi kalau saya janji, tunggu kontennya kalau saya janji. Berarti videonya akan tayang. Dan saudara kita itu yang tidak sempat bertanya, tolong ikuti pertanyaan saudara kita yang saya bahas, karena di situ mengenai adanya ilmu di dalam, ilmu yang saya salurkan saudaraku. Ya, itu pesan saya. Kalau saudara ingin sukses, yang gagal itu bisa tambah pengalaman, bisa mapan ke depannya. Kan itu tujuan saya adalah untuk membina saudara, untuk membimbing saudara, untuk mendorong gimana supaya gedung rumahan walid saudara itu bisa produktif. Apabila gedung saudara berproduktif, akan produksi sarang di dalam. Itu yang diinginkan saudaraku ya. Jadi paham saudaraku itu yang saya maksud. Ini atas nama Pak Alip Wotu. Jadi itu saudaraku ya, karena lumayan ukuran bangunannya ini 5 kali 15 meter, 5 lebar, panjang 15 meter, 2 lantai, umur kurang lebih 3 tahun. Nah, itu saudaraku ini. Jadi itu saudara, apa yang saya katakan tadinya saya katakan itu mengenai, tetapi pesan saya saudaraku ya, apabila setelah saudara sudah melakukan pekerjaan, gunakan waktu saudaraku ya, gunakan waktu waktu kerja, jangan dipaksakan. Apalagi sudah ada walet, sudah ada sarang di dalam, kurang lebih 120 sarang, lumayan. Ya, dan ada pertanyaan masuk itu, bahasa itu apa tidak mengganggu walet kalau ditambah bangunan? Jelas memang ada gangguan saudaraku, memang ada gangguan, tetapi jangan khawatir. Yang penting saudara itu lembabkan di dalam. Walet itu jangankan begini saudara ya, saya kasih contoh. Kalau bahasa gangguan, apa tidak mengganggu walet kalau kita masuk buka sarang sampai berjam-jam di dalam, 3 jam itu, 2 jam sampai 3 jam buka sarang. Apa tidak mengganggu? Apa bedanya itu saudaraku? Kerja di dalam juga, hanya kasih waktu hak walet. Justru lebih parah itu kalau kita buka sarangnya, tetap tidak jadi masalah tuh, ada juga burunya kembali.
Dia bikin Sarah juga kembali. Kalau bahasa itu, apa burungnya tidak panik, apa burungnya tidak pergi, tidak minggat, tidak tinggalkan itu tempat. Tenang saja saudaraku, tenang saja. Saya sudah katakan, yang penting saudara itu lembabkan di dalam ruangan, karena habitatnya walet itu, tempat habitat walet itu adalah ruangan lembab. Biar saudara usir. Saya sudah katakan saudaraku ya, saya ulangi. Saya sering katakan di konten tutorial saya, di video saya yang tayang, walet itu kalau sudah huni tempat, dia suka itu tempat sampai punah di situ, sampai mati. Jadi jangan khawatir. Pertama aja saudaraku, saya selalu katakan jangan diganggu waletnya kalau bangunannya baru aktif. Apalagi kalau burung masuk saya, waletnya baru inap, baru tinggal, bahasanya walet baru. Itu hati-hati. Itu pesan saya. Jadi saudara itu betul-betul harus resapi kata-kata saya, saudaraku ya. Saya tidak ngoceh-ngoceh saya, saudaraku. Saya itu ilmu yang saya alami itu, yang saya lakukan, selalu saya katakan. Apabila saya mengatakan jangan. Kalau saya mengatakan lakukan. Santai aja saudara, ikuti panduan saya. Justru selalu saya katakan ikuti video saya. Kalau saudara ingin sukses, itu intinya. Justru selalu saya katakan kalau ada mengganjal di benak pikiran saudara, silakan konsultasi. Karena video saya tayang saudaraku hari-hari. Insya Allah kalau saya sehat. Selalu saya katakan itu saudara. Ya. Jadi paham apa yang saya maksud saudaraku? Itu yang selalu saya katakan, usahakan lembabkan di dalam, atur suhunya, gelapkan ruangannya. Jangan selalu diganggu kalau bangunan baru. Ya. Kalau memang sudah ini sudah standar, ini sudah 3 tahun lumayan. Saran, kerja saja saudaraku, tetapi gunakan waktu. Pertama gunakan waktu kerja. Jangan asal kerja 1 harian di dalam. Kasih juga haknya walet. Menjadi masalah. Walet tetap keluar, walet itu tetap kembali lagi kalau saudara keluar dari aktivitas di dalam ruangan RBW. Saudara gembok pintu, aktifkan suara, yang walet tadi di dalam keluar, kembali lagi itu. Tidak ada bedanya kalau saudara itu buka sarang walet seumpamanya. Kalau dipikir lebih parah itu karena kita buka sarangnya. Kalau dipikir sudah pergi waletnya itu karena berjam-jam kita di dalam buka sarang, tetapi kenyataannya waletnya kembali juga. Apa bedanya itu? Itu justru selalu saya katakan saudaraku ya, ini takaran saya, porsi saya, tolong dimatikan semua suaranya kalau saudara beraktivitas melebihi dari 1 jam di dalam. Matikan semua suara, off-kan semua suara, pesan saya. Tetapi kalau saudara itu bandel berkeras, silakan aktifkan semua. Saudara akan dapat ganjarannya sendiri. Itu pesan saya. Ya, selalu saya katakan apabila kata-kata saya melenceng dari saudara, tidak mau bahasa yang tidak mau mendengar ya, silakan. Saya itu hanya memberikan panduan, petunjuk, ya arahan. Kalau saudara tidak ini ya, mohon maaf. Saya itu hanya tetap saya ngonteng saudara. Karena banyak saudara-saudara kita yang menunggu saya punya jawaban. Banyak saudara kita yang menunggu. Banyak yang saya mau bimbing. Itu pesan saya saudaraku. Ya, jadi mohon maaf saudaraku ya. Saya itu tujuan saya gimana supaya saudara itu sukses. Itu aja intinya. Ya, selama sukses saudaraku, lakukan, laksanakan. Dan itu tadi yang saya katakan, semua itu tadi ikut panduan. Ya, gunakan waktu kerja, jangan dipaksakan, dan matikan semua suara apabila saudara beraktivitas di dalam. Karena saya begitu saudaraku. Di rumah itu sering itu bikin di dalam itu tambah kolam itu banyak burung di dalam. Bikin kolam, kerja tukang di dalam. Berapa tukang kerja saudaraku? 6 tukang di dalam kerja. Mana yang ganti sirip, yang kalah dulu siripnya itu, waktunya saya ganti itu banyak burung. Sudah panen itu, sudah lebih 1 kilo per 1 kali panen itu waktu. Tidak jadi masalah, ada di burungnya 6 baji. Santai saja. Itu pesan saya. Jangan terlalu terkecoh mengenai adanya bahasa-bahasa di luar saudaraku. Justru saya katakan kalau ada membingungkan, bimbang, tolong konsultasi sama 75. Oke lah, saudara, saya terjun di dunia walet saudaraku 22 tahun kurang lebih. Ya, saya belum berapa. Saya pernah katakan ada teman kita itu, saudara saya itu, grup saya itu sudah setengah abad dia punya terjun di dunia walet. 50 tahun kurang lebih. Ada juga yang 37 tahun. Semua yang dia katakan, semua saya katakan, semua sama. Itu yang saya lepaskan di konten saya. Itu yang tayang. Jadi tenang saja saudaraku.
Jangan, yang bahaya itu yang baru belum pengalaman, belum terlalu mendalam, terlalu ini itu, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Justru membingungkan itu petani walet. Kalau gitu, tenang saja, ikuti saya panduan saya. Saya sudah katakan, saya belum berapa, baru 22 tahun, kurang lebih 22 tahun. Yang teman saya itu 50 tahun. Saya pernah tanyakan apa katanya sama saya. Itu yang dia terjun di dunia perwalitan karena dia sudah tua. Sisa anaknya yang melanjutkan itu dengan cucunya itu melanjutkan dia punya RBW. Mana yang 37 tahun. Apa bahasanya? Walet tidak begitu. Walet itu biar kita mengganggu di dalam itu, kita keluar masuk dia kembali lagi. Tidak akan pergi itu. Tetapi kalau bangunan baru jangan sekali-kali dulu mengganggu, karena itu baru beradaptasi, mulai tinggal, mulai mengenal tempat itu. Itu maksudnya itu saya punya grup itu yang saya punya teman itu 50 tahun, setengah abad. Banyak juga ilmunya saya resap itu saudaraku. Ada yang 30 tahun, ada yang 27 tahun, saya resap semua ilmunya itu. Kalau saya ketemu itu, saya juga tanyakan dia, gimana kalau gini saudaraku? Dia bilang, enggak jadi masalah. Walet itu tidak jadi masalah. Kalau jadi masalah itu walet, kalau kita buka sarannya sudah pergi dia itu. Kalau kita sudah buka sarannya, kalau bahasa itu kerja itu bukan sarannya kita buka, hanya kita kerja di dalam. Lebih parah itu kalau sarannya kita buka. Biasa juga ada orang itu panen paksa, ada aja sebelumnya kembali. Nah itu yang penting, bagian di dalamnya idealkan, optimalkan bagian kelembaban, begitu pun mengenai adanya namanya suhu. Itu yang diinginkan. Walet tidak akan pergi apapun yang kita lakukan di dalam sampai mati, di dalam sampai mati, sampai punah. Yakin saja saudaraku. Oke, terima kasih banyak. Saya sudah jelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara kita namanya Pak Ali. Lakukan ya, ikut panduan saya. Kalau memang masih ada mengganjal, tolong komentar, tulis di bawah komentar, kita akan sharing ya, sampai saudara insya Allah sampai saudara berhasil saya akan tuntun. Dan begitu pun teman-teman kita yang di luar sana yang menunggu, yang banyak cobaan, yang banyak kegagalan, yang banyak sudah merehab selalu bangunannya, begitu terus. Tenang saya saudaraku, sampai dana saudara itu waktunya saudara tersita, mana dananya saudara itu bayar lagi sampai gitu terus. Santai aja saudara ya, ikuti saja saya punya video. Terima kasih banyak. Silakan, mudah-mudahan selalu dimulakan rezekinya saudaraku ya. Ini namanya Pak Ali, dan diberikan kesehatan sekeluarga ya, insya Allah. Jadi okelah saudaraku, saya akan melanjutkan ini pertanyaan tadi yang saya janji. Saya katakan tolong saya akan ikutkan. Sebenarnya banyak pertanyaan lebih duluan daripada ini saudaraku ya, tetapi berulang-ulang pertanyaan saya ini. Bahasa saudara kita ini atas nama ini Ski Official, nama channel Ski Official, bahasanya masa sih. Itu bahasa masa sih berarti masih ada keraguan ya saudaraku ya. Masih ada keraguan karena saya tulis di bawah komentar itu. Karena kalau saya tulis itu saudaraku, jawabannya juga panjang di bawah komentar, baru berulang-ulang instruksi saya tulis lagi panjang lagi, capek juga saudara ya. Lebih baik saya angkat, lebih baik saya angkat, saya jelaskan. Ya, dengar ini saudara kita ini, nama channel saya Official. Saya siapa ya? Ski Official. Tolong Ski Official dengar apa yang saya katakan. Dan itu tadi itu kurang lebih pertanyaan yang pertama. Ini saudara kita Ski Official, tolong ya, mengenai pertanyaannya apa tidak pengaruh bau semen kalau ditambah, apa tidak kabur waletnya? Saya katakan aman-aman saja, tetapi lihat waktu kerja dan lihat umur bangunan saudara. Saya katakan gitu. Bahasa saudara masa sih apa tidak kabur semua waletnya? Saya sudah katakan tadi itu yang pertanyaan pertama. Saya tidak mengatakan saudaraku, bahasa saya tidak berani jawab pertanyaan saudara kalau saya tidak pernah melakukan. Duluan saya saudaraku, saya punya walet sudah pergi semua kalau bahasa itu. Di rumah itu bau semen itu, kerja di dalam, saya sudah katakan tadi, kerja tukang di dalam itu pasang kolam, luar biasa itu bau semen. Tidak jadi masalah. Aman saja. Jangan bahasa di luar itu. Saya pernah katakan saudaraku ya, itu asap itu pengaruh ke walet. Saya sudah katakan, saya pernah bakar ban mobil truk di samping bangunan saya. Bayangkan itu baunya itu bau ban truk itu. Coba jangan ke ban mobil truk,
Itu saya bang kecil saya kita bakar itu, apalagi bang mobil truk saya bakar. Saya mau saksikan apa betul itu pergi waletnya. Kalau mau pergi ya mau di apa? Karena saya langsung risiko saya yang tanggung. Karena saya langsung membakar ban dan saya punya walet sendiri, bukan waletnya orang, dan saya tidak libatkan orang, saya sendiri yang lakukan. Alhamdulillah, saya bakar bang itu berapa jam itu, bang itu samping rumah saya itu. Di situ kan teras, jalan raya pagar, walet di atas. Itu malam lagi. Kalau malam itu kan waletnya semua ada di dalam. Kenapa tidak pergi burungnya? Sampai sekarang itu masih ada. Apalagi kalau sampah-sampah saja dibakar. Bahasa itu bumbu-bumbu apa tidak mengganggu. Semua saya sudah alami. Tenang saja. Yang penting atur waktunya saudara kerja. Yang penting saudara lembabkan di dalam ruangannya. Jangan saudara kerja juga di dalam, suaranya semua aktif juga. Saudara kerja, burung yang di luar itu masuk, keluar masuk. Masuk ada lagi di dalam kerja saudara. Justru saya katakan matikan semua suaranya dulu kalau saudara beraktivitas di dalam. Nanti selesai saudara kerja, gembok pintu kalau saudara keluar, silakan aktifkan semua suara. Tetapi pesan saya saudaraku sama, kurang lebih pertanyaan yang pertama tadi, ya. Ada kewaswasan, ada keraguan, apa tidak ini, apa tidak ini. Itu banyak yang membingungkan saudaraku, yang bahasa-bahasa di luar itu. Banyak saudara itu, jangan justru saya itu saudara selalu membimbing ya, selalu meluruskan supaya saudara itu tidak bingung, tidak galau. Selalu saya katakan saudaraku ya, ikuti habitat walet di gua itu, lembabkan ruangannya kalau saudara mau berkeluni waletnya, mau produktif waletnya sampai dia produksi saran. Intinya bahasa mengganggu atau gimana? Memang kalau hari-hari saudara masuk, hari-hari selalu jelas mengganggu. Justru ada bahasa saya kalau bangunan baru jangan dulu diganggu-ganggu. Jangan diganggu-gugat dulu bangunannya. Apalagi kalau mau menambah bangunan, sedikit-sedikit sudah ada burung di dalam, sudah inap apakah 5 atau 10. Bikin lagi di dalam pekerjaan. Jangan dulu, kasih waktu dulu saudaraku. Saya tidak larang, tetapi kalau sudah menjelang 1 tahun lebih, 2 tahun itu mau bekerja, silakan kerja. Tetapi pesan saya, lihat waktu. Semacam ini saudara kita ini, apa yang mengganggu itu bau semen. Hai, lama misal punya burung saudaraku semua sudah pergi, seandainya bau semen. Saya sering bekerja di dalam, banyak saya tempel-tempel itu bau semen. Baik semen tonas, semen bosoa, semen apa saja. Ada di waletnya, aman ji. Saya sudah katakan di sini aman. Yang penting saudara dia waktunya, lembabkan ruangannya, jangan kerja 1 hari full, kasih haknya juga wali kerja, matikan suara semua kalau saudara beraktivitas melebihi dari 1 jam. Saudara mengatakan di sini masa sih, bahasa masa sih itu berarti ada keraguan. Saya sudah katakan saudaraku, apa yang saya katakan itu yang saya sudah rasakan, apa yang saya katakan itu saya sudah alami. Saya tidak tahu berkata seandainya saya tidak. Umpamanya kopi, oke lah, saudara pernah minum kopi, saya juga pernah minum kopi. Itu kopi dibikin, saya yang bikin. Tapi saudara tidak tahu merasakan itu kopi. Taunya kopi itu karena bukan saudara yang minum, saya sudah minum itu kopi. Berarti saya tahu rasakan, saya tahu cerita, karena saya sudah alami itu. Tahu saudara kopi tapi saudara tidak minum itu, gimana rasanya? Saudara pernah minum kopi tetapi tidak tahu itu takaran rasa itu yang saya bikin. Apakah kurang gulanya atau sekalian banyak gulanya? Coba. Nah, itu yang saya katakan, ikuti saja saudara sebut, santai saja. Ya, selalu saya katakan santai saja. Banyak pertanyaan saudara-saudara gini selalu membingungkan ya. Tapi tidak apa-apa saudaraku, saya syukuri. Sering saja saudara, penjelasan 75. Saya siap itu menuntut saudara dan saya siap selalu memecahkan permasalahan saudara yang tidak bisa dia bawa di bangunannya, RBW-nya, ya. Nah, memang mengganjal itu ada beberapa pengganjal itu di pikiran biasa teman-teman kita. Yang pertama itu adalah mengenai adanya asap, apa tidak mengganggu, betul. Itu pertanyaan saudara, saya sudah pecahkan semua. Mengenai adanya asap bumbu, mengenai itu bumbu-bumbu memasak, umpamanya ada bumbu-bumbu masakan di dalam itu di samping rumah atau di bawah ada wadah di atas, aman saja. Itu pertanyaan semua yang membingungkan saudara di luar lapangan. Ada juga yang saudara kita itu bertanya mengenai adanya suara, mengenai adanya musik, mengenai adanya petasan kalau malam tahun baru.
malam Lebaran, malam Natal, petasan apa tidak mengganggu, santai saja. Santai saja saudaraku. Apa itu tidak mengganggu kalau ada orang membakar sampah di samping rumah, di belakang rumah, di depan rumah. Santai saja. Apa tidak mengganggu itu kalau kerja kita, bangunan kita itu umpamanya kita bikin kolam di dalam, ada walet di dalam. Santai saja. Saya itu orangnya saudara-saudara praktis. Saya tidak memberatkan saudara-saudara kita. Selalu saya kasih motivasi. Tetapi ikuti apa, hati-hati. Selalu saya katakan itu, ikuti, jangan lakukan ini. Ambil waktu kerja, lembabkan ruangannya, matikan semua suaranya. Kalau saudara ingin mau sukses, mau berhasil kembali, waletnya itu aman. Ya memang bahasa ada stres itu, walet itu, pemain kerja di dalam saudara itu memang ada rasa itu agak canggung. Tetapi perginya tidak, kembali itu. Paling rasa stres itu hanya 2 hari, dia bawa 3 hari, membaik lagi. Tenang saja. Walet itu tidak stres selama-lamanya. Ya, santai saja saudaraku. Selalu saya katakan, ikuti video saya. Kalau saudara ingin mengetahui, karena saya sudah lama mendalami walet saudara. Saya sudah lama mendalami, apa ya maksud saya menelusuri itu si walet. Walet itu sebenarnya tidak cerewet. Manusianya yang cerewet, manusianya yang selalu ada kewaswasan, manusianya yang selalu ada rasa bimbang, selalu ada rasa ragu, selalu ada rasa mengatakan apa tidak ini, apa tidak itu, ingin ini, ingin itu, seandainya, seumpamanya, andai kata, mungkin juga, kapan-kapan juga. Santai saja saudaraku, saya hadapi walet itu, saya suka itu main di walet. Mengatakan orang tidak bisa ada asap pabrik di belakang saya itu, apa tidak mengganggu kalau ada bengkel di belakang itu, bengkel mobil atau bengkel motor atau bengkel sepeda. Walet di samping rumah aman saja. Itu yang saya tangani itu di sana itu bengkel somil sampingnya, berhasil sekarang. Santai saja saudara. Saya sudah gambarkan semua. Walet itu sebenarnya ya yang penting jangan di dalam membakar. Kalau bekerja silakan bekerja, tetapi dia waktunya. Jangan kerja tidak ada haknya walet kasih juga haknya walet. Silakan kerja saudaraku. Semua saya sudah lakukan itu. Ya. Oke, saudara-saudaraku ya. Jadi sudah paham saudaraku yang selalu bolak-balik itu bertanya mengenai adanya kebimbangan, keraguan mengenai adanya mau kerja bangunannya, mengenai adanya bau semen. Ya, apa burunya tidak pergi? Tenang saja, ikuti saya panduan saya. Kalau memang ada mengganjal, tulis di bawah kolom komentar. Saya akan kasih jawaban saudara, saya akan tambahkan ilmunya saudara ke depan. Ya, jadi mohon maaf ini saudaraku kalau ada kata-kata saya menyinggung ya. Ya, karena saya itu demi bahasa saya begini, saya itu demi untuk saudara juga. Bahasanya kalau kita guru di sekolah, karena kita sama-sama pernah sekolah, kalau dimarahi guru itu demi kebaikan. Guru emosi itu demi kebaikan. Ya. Nah. Oke? Karena kalau tidak pernah ada teguran berarti guru itu tidak sayang kita. Itu intinya. Kalau saudara mau sukses, telaten, berdoa, bersabar, dan dengar apa yang saya utarakan saudaraku. Ikuti panduan saya, insya Allah saudara akan berhasil. Ya, oke. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya ulangi. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil saudaraku. Tetapi perlu kita saring dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempurna saudara itu hanya Allah. Mari kita berjuang bersama. Semoga sukses apa yang diinginkan saudaraku selama mendirikan gedung rumahan walet, insya Allah.